Katakanlah padaku, Mel. Apakah kamu juga menghindariku karena Sandra? Malam, Tante. Malam, Alex. Om. Malam, Lex. Apa kabar, Jeng? Baik. Halo, apa kabar? Kabar baik. Tuh, apa kabar? Baik-baik. Silakan duduk. Ayo, mari. Bagaimana perjalanannya tadi? Baik, lancar, terima kasih. Sandranya mana, Ceng? Masih di kamar. Nunggu sang pangeran. Melati kemana, Tante? Melati? Jam begini mana ada di rumah. Pulangnya biasa malam, Lex. Tapi nggak tahu kemana. Ya, Pak ya? Oh, iya, Jeng. Sebentar saya bikinkan minum dulu ya. Alex, Tante panggilin Sandra sebentar ya. Loh, Sandra? Apa-apaan kamu? Keluarganya Alex sudah menunggu kamu di atas. Kita harus bicara, Ma. Bicara? Bicara apa lagi, Sandra? Ayo, jangan macem-macem. Cepet ganti baju, ayo. Sandra nggak mungkin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah mencintai Sandra, Ma. Nggak mungkin. Kenapa semuanya berakhir seperti ini sih, Pak? Sudah lama. Menangis pun tidak ada gunanya. Semua sudah terjadi. Tapi Mama malu, Pak. Mama malu sama Alex. Malu sama keluarganya, Pak. Ya, mungkin mereka kaget mendengar keputusan Sandra. Tapi Papa yakin mereka juga menghargai keputusan yang dia ambil. Coba deh Papa tanya sama Sandra. Kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran, Pak? San? Dari mana kamu? Kamu janji akan ada di sini. Janji pakai baju baru yang kita beli sama-sama. Aku ke perpustakaan. Kamu sendiri kan tahu, kalau aku udah baca, aku suka lupa waktu. Kamu sengaja? Maksud kamu? Seharusnya tadi kamu ada di sini. Supaya kamu tahu, nggak ada yang harus kamu hindarin, Mel. Keluarga Alex datang ke sini hanya untuk makan malam. Cuman itu. Alex nanyain kamu. Mereka datang untuk melamar kamu, kan? Iya. Iya, tadinya iya. Tapi aku enggak, Mel. Aku enggak. Aku sayang sama Alex. Aku sayang banget sama dia, tapi kalau untuk suami,
Bukan dia orangnya. Bukan Alex, Mel. Apa sih sebenarnya maunya anak itu? Katanya sudah setuju. Begitu kita datang malah berubah pikiran lagi. Ya, juga namanya anak muda. Tong sepertinya si Alex nggak terlalu kecewa. Dia itu pasti kecewa, Pak. Tapi berusaha menutupinya. Gengsi dong. Ah, ini dia. Selama masih ada gengsi, artinya nggak ada cinta. Kalau memang benar-benar cinta, kita akan memperjuangkannya mati-matian. Papa selalu aja kayak gitu. Loh, terus terang aja ya. Kalau saya lihat dari awal aja si Alex kurang semangat kalau diajak bicara soal pertunangannya dengan Sandra. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Kamu makan sebanyak ini? Enggak, bukan buat saya. Tapi buat kamu. Kata Lili, kamu kuliah sambil kerja. Jadi artinya kamu butuh tenaga ekstra. Ya kan? Lili pasti sudah cerita banyak sama kamu ya? Kamu nggak usah salahin dia. Orang saya kok yang banyak tanya tentang kamu. Mulanya saya heran. Kenapa kamu begitu ngotot minta saya ganti perbaikan motor kamu. Tapi sekarang saya tahu. Untuk kuliah aja, kamu harus bayar sendiri. Tentu uang segitu kan banyak artinya buat kamu. Sekarang kamu tahu kenapa saya kaget melihat kamu memesan makanan begitu banyak. Udah, nggak usah takut. Saya yang traktir. Nanti, setelah saya menjadi sarjana, perjanjian saya dengan Papa segera berakhir. Saya bebas memilih jalan hidup saya sendiri. Saya akan berkonsentrasi pada karir saya dan menjadi orang sukses. Saya yakin kamu bisa jadi orang sukses. Kamu telah membuktikannya. Kamu pantang menyerah, ulet. Buktinya, kamu berhasil nagih perbaikan motor kamu. Kamu ngeledek ya? Enggak. Cuman kan biasanya cowok-cowok pada gengsi sama cewek. Mereka mana pernah mau dibayarin. Tapi kamu lain. Kamu jujur sama keadaan kamu. Mungkin itu sebabnya kamu beda di mata saya. Kamu nggak sama dengan cowok-cowok lain, Ri. Kakakmu mana, Li? Masih di kamar, Pak. Mama tahu apa kegiatannya akhir-akhir ini. Karena Papa jarang ketemu dan sudah berapa hari tidak makan malam bersama. Papa ini jangan curiga terus dong, Pak. Orang santai disalahin. Orang kerja keras salah juga. Panggil kakakmu, Ge. Iya, Pak.
Ya, masuk. Ada apa sih? Ngagetin aja. Makan yuk. Kamu dulu deh. Saya mau ke kamar mandi. Kamu kok masih di sini? Oh, ternyata dia ini nih yang bikin kakakku jadi lupa waktu, lupa makan, lupa Sini, segalanya. kembalikan. Enggak. Lili. Sandra, Mama. bagaimana perasaan kamu? Sudah tenang? Biasa aja. Mama kenapa nanya kayak gitu? Mama heran, kenapa sih kamu mendadak tiba-tiba mutusin si Alex? Mama yakin pasti kamu bingung kan? Biasa Sandra, memang perempuan selalu begitu. Kalau sudah dekat dengan tanggal pernikahannya, selalu merasa bingung. Sandra nggak bingung, Mama. Sandra udah yakin kalau Alex bukan orang yang tepat untuk Sandra. Mana bisa kamu bilang begitu? Kelihatannya kalian begitu akrab, cocok, sering pergi berdua. Sandra, kamu mau cari laki-laki seperti apa lagi sih? Mama, Alex tuh memang teman yang menyenangkan. Tapi untuk jadi suami, itu aja nggak cukup, Ma. Sandra, masa depannya sudah cukup jelas. Dia pewaris tunggal bisnis papahnya. Keturunannya juga cukup baik, Sandra. Mama jangan dong hanya pikirin soal harta, soal masa depan. Pikirin Sandra kek, Ma. Orang nikah kan harus ada cinta, Ma. Sandra. Kamu ngomongin soal cinta. Cinta itu cuma ada di novel-novel dan sinetron-sinetron yang tiap malam kamu nonton di TV itu. Dalam kenyataannya, Sandra, kalau kamu bisa hidup bersama, ada rasa kecocokan, ada rasa kebahagiaan. Dengan sendirinya cinta itu akan timbul. Udah Ama, Sandra nggak mau ngomongin ini lagi. Lagian, kenapa Sandra terus sih yang memaksa suruh nikah? Kan masih ada Mela yang umurnya di atas Sandra. Suruh aja dia nikah duluan. Melati sudah mama carikan jodoh, malah dia marah-marah dengan mama. Itu karena mama salah mencarikan jodoh. Cariin dong orang yang kayak Alex. Pasti si Mela tuh terima kasih sama mama. Kamu belum jawab suratku, Mel. Lex. Tapi aku sudah tahu jawabannya. Aku nggak punya waktu lagi untuk membicarakan hal ini. Kamu sengaja nggak datang waktu acara makan malam itu kan? Coba deh Mel, kamu ngomong. Aku pengen dengar dari mulut kamu sendiri.
Aku rasa Sandra juga tahu kalau kita berdua saling suka. Makasih Alex. Sama-sama. Luar biasa, Pak. Oh, kamu racunnya. Malam, Tante. Dari dulu Tante sudah punya firasat. Kalau kamu sampai tinggal di rumah ini hanya sebagai pengacau. Tante ini bicara apa? Kamu selalu iri dengan Sandra. Apa yang Sandra inginkan, pasti kamu inginkan juga. Saya nggak ngerti maksud Tante. Kamu sudah merebut calon suami anakku. Alex. Kamu jangan berpura-pura. Kamu memang tidak punya perasaan. Bisa-bisanya kamu berbahagia di atas penderitaan Sandra. Tante tahu kalau Sandra sangat mencintai Alex. Tapi dia mengalah dengan sengaja untuk kamu. Entah bagaimana cara kamu berbicara, merayu Alex. Saya... Apa kamu tidak melihat sejak malam itu Sandra jadi berubah? Dia jadi pemurung. Dia menyembunyikan rasa sakit hatinya, kekecewaannya. Dan sekarang dia lari dari kenyataan. Tante harap kamu puas. Baru pulang, Mel. Kamu kenapa sih kok diem aja? Buku apa itu? Aku lagi pikir-pikir. Aku pengen belajar desain grafis ke Australia. Kamu mau ke Australia? Iya. Nanti kalau kamu lulus kuliah, kamu kerja. Kamu pasti ninggalin rumah ini. Kamu tinggalin aku. Aku sendiri lagi. Daripada aku bengong, dengan aku sekolah lagi kan ke Australia. Kamu kenapa sih, Mel? Mel? Enggak. Aku nggak apa-apa. Lilinya mana, Ma? Lili sedang belajar di kamarnya, Pak. Oh. Kalau Lili tidak ikut makan malam bersama karena belajar, Papa maklum.
Tapi kalau Ricky, sekarang sudah jam berapa ini? Belum kelihatan lagi batang hidungnya. Kemana lagi anak itu? Papa masa lupa. Ini kan malam minggu, Pak. Apa bedanya malam minggu dengan malam-malam lain? Ricky ngapel, Pak, ke rumah pacarnya. Pacar? Ya, pacarnya. Wajar kan, Pak, anak Susia Ricky pacaran. Kalau sekarang saja konsentrasi belajarnya sudah terpecah karena urusan pekerjaan, ditambah lagi dengan urusan pacaran. Kacau. Apa sih maunya anak itu? Ricky nggak main-main, Pak. Kelihatannya dia serius loh dengan gadis ini. Lagi pula, Pak, pacaran itu kan mendorong semangat Ricky. Siapa pacarnya itu? Namanya Poppy, teman kuliahnya Lily. Anak seorang pengusaha. Menurut Ricky, papanya akan memberikan posisi yang cukup baik di perusahaannya. Oh, Papa sudah menduganya. Menduga apa, Pak? Anak itu mau ambil jalan pintas. Dia mau hidup enak tanpa kerja keras. Makanya dia pilih anak orang kaya supaya bisa numpang hidup. Bisa dompleng hidup enak. Bisa jadi bos dalam sekejap. Aku heran. Papa ini bukannya senang, tapi malah terus-terusan memojokkan Ricky. Apa Papa tidak bahagia melihat anak kita bahagia? Bahagia apa? Kebahagiaan yang diperoleh dengan cara gampang akan berakhir dengan gampang. Tapi sesuatu yang diperoleh dengan kerja keras itu akan lebih abadi. Itu sebenarnya yang selama ini Papa tekankan pada anak-anak. Mama kan tahu sendiri, apa yang kita peroleh sekarang ini diperoleh dengan kerja keras. Papa ingin anak-anak ikut begitu. Ini motor harus diganti nih, Kak, sama mobil. Apa kamu bilang? Ya, masa mau terus-terusan boncengin Poppy naik motor sih? Yang penting Poppy tidak keberatan. Dan dia yakin saya akan berhasil nanti. Iya sih, aku juga yakin kakak bakalan jadi orang sukses. Li, kamu udah siap ujian? Aku sudah belajar, tapi nggak tahu hasilnya. Bagaimana dengan kakak? Semenjak ada Poppy, semangat saya semakin bertambah untuk menyelesaikan kuliah. Dan kalau itu sudah tercapai, saya ingin kerja yang serius dan hidup mandiri. Ya kalau bisa sih saya mau meninggalkan rumah ini. Jadi kakak mau ninggalin Lily sama Mama? Bukan itu maksud saya. Maksud saya cuma ingin jauh dari aturan Papa. Itu aja kok. Ikut dong. Mau kamu pakai kemana jaket setebal ini? Kalau di sini emang nggak kepake, Mel. Tapi kalau di Australia, pasti aku bisa pakai. Kamu jadi ke Australia? Kenapa sih, Mel? Papa aja rela aku pergi. Masa kamu enggak? Kamu ngapain sih pergi jauh-jauh? Di sini kamu udah punya semua. Nggak tahu ya, Mel. Aku bosen. Aku bosen kerja di perusahaan keluarga.
kayaknya nggak menantang. Aku ingin cari suasana baru. Cuma karena itu? Ada alasan lain? Enggak, kenapa? Nggak lama kok, Mela. Cuman beberapa bulan aja kok. Tenang aja, aku akan cepat pulang kok. Mau pergi, Alex? Papa. Saya mau bicara sebentar ya. Mama suruh Papa menanyakan hal ini kepada kamu. Soalnya Mama sangat khawatir. Sejak kejadian malam itu di rumah Sandra, kamu semakin jarang ada di rumah. Pulang malam lagi. Dan kalau saya lihat di kantor juga jarang ada. Kalau kamu memang benar-benar mencintai Sandra, Papa bersedia kok bicara sama Om Yunus. Dan Papa yakin pasti Om Yunus bisa membujuk Sandra untuk menerimamu. Yuk, malah ketawa lagi. Papa pikir saya patah hati karena Sandra menolak lamaran kita. Jadi kamu nggak... Dari dulu Alex sudah bilang, Pak, kalau Sandra itu cuma teman. Alex nggak pernah nganggapnya lebih dari itu. Tapi Papa dan Mama yang diam-diam mengatur pertunangan Alex dengan orang tuanya Sandra. Pak, Alex sudah punya calon sendiri. Heh? Siapa itu? Malam ini akan Alex kenalkan dengan Papa dan Mama. Dan Alex yakin kalau Papa gak setuju. Mau apa kamu? Saya mau minta maaf, Tante. Mungkin Sandra pergi karena saya. Untuk apa minta maaf? Perbuatan lebih penting daripada mulut manis. Kamu saja masih jalan dengan Alex mau minta maaf. Untuk apa? Tapi Tante... Sandra itu terlampau naif untuk kamu. Dia sudah menganggap kamu seperti kakaknya sendiri. Dia sudah berkorban untuk kamu. Sayang, Sandra tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Mel, Aku nggak bisa, Lek. kamu gak usah khawatir, Mel. Orang tua aku gak galak kok. Orang tua kamu? Aku yakin mereka pasti akan suka sama kamu. Pasti aku gak salah pilih. Aku nggak ngerti maksud kamu. Iya, aku janji sama mereka. Kalau malam ini aku akan ngenalin kamu. Dan tentunya sebagai calon istriku, Mel. Kok kamu nggak bilang sama aku? Kamu nggak pernah cerita sama aku? Maksud aku? Mestinya kan kamu cerita dan kamu tanya dulu sama aku. Tapi... Aku nggak ngerti kamu, Lex. Mel! Mel! Kenapa mendadak sekali sih, Jeng? Nggak ngerti saya, Jeng. Tapi saya rasa... Alex, coba sini sebentar. Tante. Selamat malam, Tante. Malam, Alex. Apa kabar? Baik. Duduk sih.
Kurusan ya, Lex? Biasa aja, Tante. Lex, besok Sandra mau pergi ke luar negeri. Kamu bisa mengantarnya kan ke airport? Loh, emang Sandra mau kemana, Tante? Sandra mau menenangkan pikirannya. Karena itu Tante rasa dia jadi aneh ya. Tapi Lex, Tante yakin dia sangat menyenangi kamu. Setelah nanti Sandra pulang dari Australia, setelah pikirannya tenang kembali, nanti kita bicarakan lagi soal pertunangan kalian ya. Ma. Pak, kenalkan. Ini Poppy. Apa kabar Om? Baik, ayo silakan duduk. Saya panggilkan Mama dulu ya. Ya. Om sudah banyak dengar tentang Nak Poppy. Satu kampus dengan Lily ya kan? Iya. Katanya orang tua Nak Poppy ini punya perusahaan besar. Betul begitu? Perusahaan ekspedisi Om. Ricky juga bilang kalau ayahmu mau memberi dia pekerjaan. Ya. Kalau Ricky nggak keberatan sih Om. Ricky tentu tidak akan keberatan dan dia pasti akan senang sekali. Hanya menurut Om, Ricky itu perlu lebih dari seorang istri cantik dan mertua kaya raya. Maksud Om? Begini Nak Poppy, Om tidak mau hubunganmu dengan Ricky mengacaukan studinya. Om mau anak-anak Om jadi sarjana karena mereka harus berjuang sendiri untuk masa depan mereka. Nak Poppy ini kelihatannya dimanja sama orang tuanya. Tapi cara Om mendidik anak-anak Om lain. Paham maksud Om? Iya, saya ngerti Om. Pop, bagaimana pendapat kamu tentang Papa? Orangnya serius. Masa? Rick, saya rasa kita jangan terlalu sering ketemu lagi. Apa? Enggak, saya cuma nggak mau kehadiran saya cuma akan mengganggu waktu kuliah kamu. Papa kamu ingin kamu menyelesaikan studi kamu tahun ini. Ngomong apa lagi Papa sama kamu? Enggak, cuma itu. Seharusnya saya tidak memperkenalkan kamu dengan Papa. Papa tidak pernah senang melihat anaknya bahagia. Rick, apa ngomongan papa kamu itu benar? Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi kamu yang terbaik untuk saya, Pop. Saya tahu. Dan saya juga ingin yang terbaik untuk kamu. Karena itu, saya mohon kamu belajar sungguh-sungguh supaya kuliah kamu cepat selesai. Dan setelah itu, kamu bebas menentukan jalan hidup kamu sendiri. Saya cuma tidak ingin kehilangan kamu, Poppy. Makanya, kamu mau kan janji? Saya akan melakukannya untuk kamu, tapi tidak untuk Papa. Ricky, semua itu untuk kamu sendiri. Mungkin sekarang ini kamu masih tertekan oleh papa kamu. Tapi suatu saat nanti, kamu pasti akan menyadarinya bahwa omongan papa kamu itu ada benarnya.
Saya masih boleh kan malam mingguan ke rumah kamu? Ya, boleh dong. Daripada kamu ngapelin cewek lain. Loh, kok belum tidur? Mama ngomong apa sih sama Tante Sofi? Enggak. Tante Sofi tadi berkali-kali telepon. Dia mau minta maaf. Dia itu sangat nyesel sekali. Mama pikir Sandra itu gadis yang baik. Dan Mama rasa dia yang paling cocok untuk jadi istri kamu. Jadi menantu Mama. Tapi, Ma, Alex sudah punya calon sendiri. Iya, papamu juga bilang begitu. Tapi buktinya mana? Kamu bilang mau memperkenalkannya malam ini sama Mama. Lex, Mama tahu kamu lagi sedih. Tapi apa benar gadis itu memang ada? Jangan-jangan cuma dalam khayalanmu aja. Hati-hati ya sayang. Jaga dirimu baik-baik ya. Mama jangan gitu dong. Sandra pergi kan cuma sebentar. Beri aku kabar kalau kamu udah sampai ya. Aku pergi.